Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang kita bahas tentang kedudukan sholat dalam Islam. Setidaknya ada 11 kedudukan sholat dalam Islam. Yang pertama, sholat merupakan rukun dalam Islam. Yang namanya rukun berarti perkara pokok di sana. Yang ketika rukun tidak ada maka hilanglah sesuatu dalam Islam. Ya, berdasarkan hadis, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu agar Allah disembah dan agar selainnya dikufurkan atau diingkari. Kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Keempat, haji di Baitullah. Dan kelima, berpuasa di Ramadan. Yang pertama, kedudukan Islam, yaitu sholat merupakan rukun dalam Islam. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanya, maukah aku tunjukkan perkara yang pokok dalam agama ini, tiangnya dan puncaknya? Ada yang menjawab, ya wahai Rasulullah. Nah, beliau bersabda, pokok dari perkara agama ini adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad. Yang namanya tiang berarti kalau ada sebuah bangunan tanpa tiang berarti bangunan itu bisa mudah rubuh. Sholat itu tiang agama dan juga tiang kehidupan. Orang yang sholat insya Allah bangunan kehidupan itu kokoh. Kenapa? Karena masalah kuat dia. Orang yang meninggalkan sholat itu seakan-akan meninggalkan tiang agama atau meruntuhkan tiang agama, juga meruntuhkan tiang kehidupannya. Makanya orang yang jarang sholat itu kalau kena musibah itu mudah rubuh. Kemudian yang ketiga, Islam merupakan pembeda antara iman dan kekafiran. Pemisah, Muhammad mengatakan pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau dia sholat, dia seorang hamba. Ketika dia tidak sholat, maka dia berarti bukan seorang hamba. Tapi hadis ini maknanya adalah orang yang meninggalkan sholat itu bukan berarti kafir atau murtad, tapi dia sudah melakukan sebuah kemaksiatan besar atau dosa besar, dan ia wajib mengqadha sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua, ada yang sengaja dan yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu bisa karena ketiduran, atau dia masih kecil, belum balik, belum mayis, masih anak-anak, ya, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini belum mengerti lagi. Maka ketika dia meninggalkan sholat itu tidak. Ya. Nah, orang yang ketiduran kemudian lalai dari sholatnya, maka ketika dia bangun dia harus mendirikan sholat. Misalnya dia tidur jam 2 siang, bangun jam 7 malam, asar ketinggalan, maka ketika dia bangun maghrib itu dia kerjakan maghrib dulu atau dia kerjakan asar dulu. Oke. Jadi harus dibayar. Nah, teman-teman sekalian, orang yang kedua itu yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, yang sengaja meninggalkan sholat juga wajib mengqadha sholatnya. Karena logikanya begini, analisanya begini. Yang tidak sengaja saja itu wajib membayar sholat yang ketinggalan, apalagi yang disengaja. Kemudian yang keempat, sholat itu adalah perkara pertama yang akan dihisab di yaumil akhir nanti. Ya. Pertama-tama kata Nabi yang akan dihisab adalah seorang hamba adalah sholatnya. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian sholat merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni, maka beribadah kepada Allah, aqimus shalah li dzikri, maka dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu adalah zikir. Sholat menjadi penyuci diri. Jadi orang yang sholat itu berarti dia menyucikan dirinya dari apa? Dari kesalahan-kesalahan pada masa lalunya. Ya, dari maghrib ke isya ada kesalahan, dibayar pada waktu isya. Dari isya sampai ke subuh ada kesalahan, dia bayar pada waktu subuh. Dengan apa? Dengan sholatnya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan kemudian yang kelima, sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Al-Ankabut ayat 45. Kemudian sholat merupakan penolong bagi orang yang beriman. Ya. Penolong bagi orang yang beriman. Maksudnya apa? Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan kalian minta tolonglah kepada aku, kata Allah,
dengan sabar dan salat. Ya. Jadi kalau punya masalah, minta tolong sama Allah. Dengan cara apa? Dirikan salat. Ya. Terutama ada kalimat di Al-Fatihah, ya karena budu ya karena nasta'in, maka berdoa kepada Allah untuk minta pertolongan. Kemudian berikutnya, salat kedudukannya sebagai sarana meraih keberuntungan. Allah mengatakan kalau al-mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka orang yang khusyuk dalam salatnya orang yang beruntung. Ya. Salat terhubung dengan urusan iman dan amal lainnya. Ya. Maksudnya salat itu dia berhubungan dengan keimanan dan juga dia berhubung dengan amal-amal dalam salat. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia beriman kepada Allah, dia berzakat, dia mendirikan salat. Kemudian kedudukan salat dalam Islam merupakan buhul yang terakhir. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, tali ikatan Islam akan putus satu demi satu, seutas demi seutas. Jadi, tali Islam itu ada tali, sebuah tali, kemudian disambungkan dengan tali yang lain, itu ada buhulnya. Sambung dengan talinya ada buhulnya. Sambung dengan talinya ada simpul-simpulnya. Nah, simpul yang pertama lepas dalam Islam itu adalah simpul hukum, yaitu hukum pidana, hukum perdata. Ketika ada kemaksiatan harusnya dihukum dengan hukum Islam, itu tidak. Misalnya pencurian dihukum dengan potong tangan misalnya, kalau syarat dan ketentuannya berlaku. Orang yang berzina dicambuk atau dirojam, ya, syarat dan ketentuan berlaku, ya. Nah, ini yang pertama kali hilang dari Islam, dan ini sudah terjadi pada saat ini, ya. Hukum pidana, hukum perdata Islam itu ditinggalkan. Kemudian setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling utama itu adalah hukum, dan yang terakhir putus dalam Islam adalah salat. Nah, jadi ketika orang yang meninggalkan salat berarti dia memutus tali dalam Islam. Dan ketika ini terjadi maka berarti itu sedang menuju hari kiamat.